Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 13. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan 'abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus akan pimpinan penghulu kita Sayyidana Muhammad 'abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk, lihidayatihim, untuk memberi petunjuk kepada mereka, wali takmili ma'asyihim, dan untuk menyempurnakan penghidupan mereka di dunia, wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan penghidupan mereka di akhirat, wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirat, dan Allah menguatkan akan Nabi Muhammad dengan berbagai macam mukjizat yang sangat nampak. Wa annahu alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala, pada seluruh yang beliau kabarkan dari Allah Ta'ala, minas sirat, di antaranya siratal mustaqim, wal mizan, timbangan, wal haud, telaga, wa ghairi dzalika min umuril akhirah, dan lain-lainnya dari perkara-perkara akhirat, wal barzah, dan alam kubur, min su'ali malakain, dari pertanyaan dua malaikat, wa azabil qabri wa na'imihi, dan azab kubur dan nikmat-nikmat di dalam kubur. Wa annal Qur'ana, dan sesungguhnya Quran itu, wa jami'i kutubillah, dan seluruh kitab-kitab Allah, al-munazzalati, yang diturunkan kepada Rasul dan Nabinya, haqqun, adalah benar, wal malaikata haqqun, dan malaikat itu pun adalah benar adanya, wal jannatu haqqun, surga itu adalah benar adanya, wan nara haqqun, dan api neraka itu pun benar adanya, wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan seluruh dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar adanya. Ini pengertian dari kesaksian syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang yang bersyahadat dengan kesaksian yang kedua ini, setelah dia sempurna meyakini dan menyaksikan akan syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, maka penyaksian syahadat atau bersyahadat di kita itu paling minimal seumur hidup sekali menghendak selamat, paling minimal sudah itu pun bisa masuk neraka juga dulu. Amun bersyahadat seumur hidup sekali berarti kada menggawe 5 waktu ya Allah. Nah, cuma ada harapan masuk surga, karena syahadat itu buah dari keimanan yang di hati. Inya yakin, percaya, lalu diucapkannya di muntung, maka disebut syahadat. Syahadat tanpa keyakinan, tanpa kepercayaan, ada kau dipadahkan syahadat, itu munafik. Lalu nya yakin, percaya, lalu nya berikrar, ujarnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maka syahadat inilah yang timbul dari sebuah keimanan. Bila seumur hidupnya pernah sekali, maka orang itu
kada kekal di dalam api neraka. Itu minimal. Tapi kalau inya imbah dibacanya ninto, disempurnakannya dengan keislamannya tadi, diperbagusnya, nah maka ada harapan masuk surga kada berhisab. Jadi imannya bujur, Islamnya bujur. Kada yang beriman aja tuh. Nah, cuma kalau pangpen misalnya polir bersahadat sekali seumur hidup genjah aja ada apa-apa. Ada apa-apa. Berarti kada sembahyangan tuh. Iyalah. Ada apa-apa, ada aja tuh harapan ke surga. Walaupun kena ribuan puluhan juta tahun jadi neraka. Nah, aku raja ulun juga. Lalu di sini keyakinan kita yang kedua, yaitu penyaksian kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arti penyaksian buah dari keimanan. Kita meyakini dulu bahwa Nabi kita ini diutus oleh Allah, bahwa bujur-bujur utusan Tuhan. Itu satu dulu keyakinan kita lawan Nabi. Buah dari penyaksian syahadat yang kedua ini lah, bujur-bujur sedin ini diutus oleh Allah. Dan apa yang sedin ucapkan, apa yang sedin lakukan, ini contohnya supaya yang bingung untuk Nabi kita Muhammad dulu. Apa yang sedin ucapkan, apa yang sedin lakukan, dan segala macam gerak dan diamnya sedin, seluruhnya itu bujur dari Tuhan. Bujur-bujur dari Tuhan. Jadi tafsirnya Al-Quran adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan diamnya Nabi. Jadi seluruhnya tentang Nabi menafsirkan Al-Quran. Maka seluruhnya tentang Nabi ini tentang Nabi ini apakah tentang Nabi itu datang dari Allah sebagai tafsir dari Al-Quran. Jadi para sahabat bahari hendak melihat kayak apa pemahaman Al-Quran tafsirnya, melihat ke Nabi ya. Bila Nabi kayak ini, oh itukah maksud Al-Quran. Nah maka paling paham tafsir Al-Quran setelah Nabi adalah para sahabat. Nah para sahabat, di antara para sahabat yang unggul masalah tafsir Al-Quran ini yang 4 nih. Nah setelah yang 4 ini ada para sahabat yang unggul masalah tafsir yang disebut Ibnu Abbas. Nah orang yang mula-mula mengumpulkan tafsir yang disebut tafsir Ibnu Abbas, sahabat Nabi juga sedin ini. Nah maka apabila kita berisi keyakinan yang menyimpang dari yang dua, jadi kita ragu aku Nabi itu diutus oleh Tuhan kah, adakah? Nah ragu aja sudah salah, sudah berdosa. Amun kita kada meyakini, murtad cerita ini. Amun kita ragu, belum lagi murtad, cuma sudah dosa besar. Jangan-jangan yang mau utus akil ijah jabian. Dasar Allah Ta'ala itu satu. Yang kedua, yang disampaikan oleh Nabi, yang diucapkan gerak tingkah lakunya adalah murni datang dari Allah. Murni datang dari Allah. Jadi Nabi itu menyampaikan sesuatu ini memang bujur dari Tuhan. Karena Nabi ini utusan Tuhan. Nah dua, kebenaran tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut siddiq namanya. Jadi wajib Rasulullah ini bersifat siddiq. Maksud wajib di sini akal kita yang sehat kada menerima kalau Nabi kita ini kada bersifat siddiq. Maka seandainya kita kada meyakini bahwa Nabi ini kada bersifat siddiq, kita yakini itu kafir kita. Kafir. Nah, lalu siddiq ini siddiq pintangan mana? Benar pintangan mana? Pintangan 2. Oh, Nabi ini bersifat siddiq ya, pintangan mananya aja? Pintangan pertama, sidin benar diutus oleh Tuhan. Yang kedua, pintangan sidin itu benar pada menyampaikan apa-apa memang dari Tuhan. Nah, itu maksud siddiq narnya. Jadi kita percaya sidin diutus Tuhan. Yang kedua, apa yang sidin sampaikan memang dari Tuhan. Itu maksud siddiq. Nah, lalu di sini dipadahkan li hidayatihim, untuk memberi petunjuk kepada kita, wali takmili ma'asyihim wa ma'adihim, dan untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Nah, jadi
Selain sidin itu kita yakini bersifat siddiq pada dua wilayah tadi. Apa sudah pian ya kalau yang dua wilayah tadi? Nah, sidin itu pun kenapa diutus oleh Allah kepada kita untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, untuk menyempurnakan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka inilah pemahaman dari amanahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Taala menyuruh, najar Allah utuslah Nabi, umpatin ini, diumpati, diikuti. Nah, Allah memadahkan lawan kita, Nabi Rasul ini diikuti. Itu menandakan bahwa sidin ini bersifat amanah. Seandainya Nabi dan Rasul kada bersifat amanah, mustahil Allah menyuruh kita mengikuti para Nabi dan para Rasul. Nah, Nabi ini contoh satu aja, Nabi kita ya. Kalau bisa kita mandir Nabi yang terdahulu, Nabi kita aja. Nah, kita disuruh mengikut Nabi Muhammad. Nah, siapa yang menyuruh? Tuhan. Nah, maka suruhan Tuhan untuk mengikut Nabi Muhammad kepada kita menandakan bahwa Nabi kita ini bersifat amanah. Seandainya Nabi kita ini kada bersifat amanah, ini nalar logika. Seandainya Nabi kita ini kada bersifat amanah, mustahil Allah menyuruh kita mengikut sidin. Nah, itu pemahamannya. Maka karena mustahil Allah menyuruh kita mengikut kepada orang yang kada amanah, itu mustahil. Tapi kenyataannya Allah menyuruh mengikut kepada Nabi kita. Berarti sidin bersifat amanah. Bukan hanya bersifat amanah lagi, wajib bersifat amanah. Maksudnya akal kita kada menerima kalau Nabi kada bersifat amanah. Ya kalau, nah ternyata kita menyalahi, ya kita bisa, ya Nabi berdusta. Nah, maka tuh kalau jadikan sebuah keyakinan murtad. Jadi gawian Nabi itu dua aja, wajib, sunnah wajib, makruh aja kada ada, apalagi haram. Lalu seandainya ada dalam riwayat Nabi menggawi yang makruh, contoh baudo kan 3 kali sunat. Ada dalam riwayat Nabi menggawi 2 kali aja. Itu bukan untuk menggawi yang makruh. Dalam hukum fikih disebut libayanil jawaz, untuk menjelaskan bahwa dua itu boleh dilaksanakan. Itu aja mencontohkan. Wajibnya sekali ya, kalau bersumuha wajib sekali. Nah, sunatnya 3 kali. Seandainya 2 apa? Boleh ya. Nah, itu karena memadahkan supaya 2 itu boleh aja, Nabi menggawi. Kegawian Nabi ini petunjuk bahwa 2 itu boleh. Cuma Nabi itu menggawi kada hari-hari, 2 itu sekali aja. Memadahkan bahwa libayanil jawaz, menjelaskan bahwa itu boleh, bukan berarti sedang menggawi yang makruh. Nah, Nabi pernah minum berdiri. Dalam hukum fikih berdiri minum hukumnya makruh. Tapi Nabi pernah berdiri. Nah, ini menjadikan sebuah hukum libayanil jawaz, bahwa berdiri ada kalanya minum itu boleh pada keadaan-keadaan tertentu. Nah, itu maksudnya. Jadi tindak tanduk Nabi ini jadi sebuah hukum yang menjadi ikutan kita. Nah, jangan sampai kita beranggapan, Nabi itu berdiri aja, aku baca hadisnya aja, tapi Nabi minum berdiri aja. Bisa aja, sekali Nabi itu menggawi yang makruh boleh aja. Nah, berarti bohong lah. Ada paham maksudnya. Jadi Rasulullah SAW mustahil menggawi yang makruh, apalagi menggawi yang haram. Cuma seandainya kita pernah membaca, itu bukan sebagai sidin mencontohkan itu, kada, cuma memadahkan bahwa ini boleh, menjadi hukum. Nah, jelas saya loh. Nah, maka apabila kita yakin, percaya bahwa Nabi kita Muhammad ini wajib bersifat amanah, ya kalau, nah, pintangan mananya yang dipercayai amanahnya itu? Pintangan mananya? Nah, pintangan 2 macam. Pertama, kita percaya Nabi kita ini diamanahi memimpin umat. 1. Diamanahi memimpin umat, kita percaya. Yang kedua, kita percaya Nabi kita ini diamanahi membimbing umat. Nah, jadi 2, ada jadi pemimpin, ada jadi pembimbing. Jadi yang membimbing kita Nabi Muhammad, yang memimpin kita Nabi Muhammad. Kenapa kita mau dibimbing dan mau dipimpin? Karena sidin bersifat amanah.
Nah, itu tuh alasannya. Karena sidin bersifat amanah. Jadi karena sidin bersifat amanah, nah, maka kita percaya. Karena percaya, mau kita dipimpin, mau dibimbing. Itu maksudnya. Nah, apa dalilnya aja? Dalilnya kita mau. Dan kita memang harus di bawah pimpinan dan di bawah bimbingan Nabi Muhammad. Dan memang harus mengikut kepada Nabi Muhammad. Nah, apa dalilnya? Nah, dalil dalam Al-Quran banyak. Di antaranya in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi jara Allah Ta'ala, padahkan lawan umatmu wahai Nabi, padahkan lawan umatmu, jika engkau bujur-bujur mencintai aku, ya Tuhan, ucapannya nang saya ini nah, jika engkau kalian ini nah bujur-bujur mencintai aku, bersyahadat la ilaha illallah kepadaku, padahkan fattabi'uni, maka ikuti aku. Nabi bocap nang itu, maka ikuti aku aja Nabi. Nah, amun bujur-bujur mencintai Tuhan, mun bujur-bujur percaya lawan Tuhan, ikuti aku aja Nabi. Nah, maka bila kita mau mengikut, yuhibbukumullah. Allah mencintai orang-orang yang mau mengikut lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dalil dalam Al-Qur'an. Lalu dalil akalnya, Bang? Dalil akal bahwa Nabi kita ini memang bersifat amanah. Sidin bila memberi petunjuk dasar bujur dari Tuhan. Imbah nintu punang sidin memang bujur-bujur utusan Tuhan. Imbah nintu punang sidin memang diamanahi memimpin dan membimbing. Nah, pada dalil akalnya bahwa sidin bersifat amanah itu nah, siddiq amanah. Nah, pada dalil akalnya. Nah, seandainya kita kan tadi sudah mendengar dalil nakli. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, itu dalil nakli, naran dalil yang tertulis dalam Al-Qur'an. Maka harus kita pikirkan, akal kita harus menyesuai dengan, harus sampai uilih, kayak itulih ya. Jadi akal kita tuh sampai menyetujui akan dalil nakli ini nih. Nah, biar kita seandainya Nabi itu kada bersifat siddiq, kada bersifat amanah, kada mungkin Allah menyuruh kita dalam Al-Quran mengikut lawan Nabi, ya kalau. Nah, seandainya pang Nabi ini bersifat kada siddiq, kada amanah, lalu Allah Ta'ala menyuruh kita mengikut, maka narannya merusak, cak ibarat itu merusak citra ketuhanan, merusak citra Allah sebagai Tuhan, menyuruh kita mengikut orang yang kada bujur dan kada amanah. Maka yang tersupan itu Tuhan, cara bahasa kita berkampungnya ini nah, yang tersupan itu Tuhan. Ya Tuhan, ikutin itulah aja. Sekalinya kada amanah, yang supan itu Tuhan. Ya kalau, ya kada dulu. Nah ya, ya kita hidup di dunia aja nih. Ya gubernur, aku percaya ini nah ikutin itu nah. Sekali kita ikuti, soalnya hianat. Yang supan itu apa gubernur? Karena sidin yang menyuruh mengikutin itu, sekalinya orangnya khianat yang ikuti. Nah, maka dalil akal kita, apakah mungkin Allah tuh bersifat salah? Kan tidak mungkin. Allah mustahil bersifat salah. Nah, karena Allah mustahil bersifat salah, lalu sidin menyuruh kita mengikut akan Nabi, menandakan bahwa Nabi ini bujur-bujur bersifat siddiq dan bujur-bujur bersifat amanah. Nah, itu dalil akli narannya. Oh, cocok aja kita. Nah, itu yang mau berpikir kasih itu sampai pemikirannya. Ilih ya. Nah, itu namanya menggunakan akal sampai ke situ berpikir. Ilih. Amun Nabi itu kada bujur, kada bersifat amanah, asa mustahil ya Tuhan menyuruh kita mengikut sidin. Lawan amun seandainya ada amanah juga, ada jujur juga, tasupani Tuhan. Ya kalau tasupani Tuhan. Nah, maka itu wajiblah kita beretikat bahwa Nabi Rasul bersifat siddiq, bujur dan amanah. Bujurnya pintangan mana tadi ya? Sidin bujur diutus sebagai rasul. Sidin yang sidin sampaikan bujur dari Tuhan. Amanahnya pintangan mana aja? Sidin diamanahi membimbing kita dan memimpin kita. Nah, setelah kita yakin dan keyakinan inilah yang disebut iman, itulah yang dimaksud pengertian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka tinggal lagi kita menjalani adab-adabnya di sini. Amun kita yakin percaya apa yang disampaikan Nabi bujur, di antaranya yang disampaikan Nabi, karena aja Nabi di hari imbah terjadi kiamat toh.
Karena ada sirat yang lebih tajam dari parang yang landap, yang lebih halus dari rambut, dibentangkan di atas api neraka jahanam. Yang lalu di sana masing-masing keadaan manusia kada sama. Nabi benar itu percaya kita, karena setiap ucapan Nabi itu adalah datang dari Allah. Nah, percaya kita, sidin kan sudah kita yakini sidik amanah. Ya Allah, karena aja Nabi ada kena alam barzah, alam kubur. Yang alam kubur itu kena di situ ditakuni 2 malaikat. Maka bilainya gagal jawaban, maka kubur itu nangkaya situasinya nangkaya dalam jurang neraka. Bila bagus jawaban, situasi di kubur itu nangkaya di surga. Nah, Nabi juga menghabarkan mereka itu, percaya kita. Dan Nabi berkisah aja, Nabi sebelum aku ada dahulu Nabi anu, kitabnya ini. Nah, itu Nabi berkisah tuh, percaya kita. Malaikat ini, Nabi juga berkisah, percaya kita. Nah, maka seluruh yang dipadahkan dari Nabi wajib kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena Nabi ini bersifat siddiq dan bersifat amanah. Belum lagi pulang tablik, fatanah pulang, begininya si onah lain lagi kisahnya. Nah itu. Nah maka tinggal lagi kita bisa adab setelah kita meyakini bahwa Nabi itu bujur-bujur diutus oleh Tuhan, bersifat siddiq, bersifat amanah. Nah adab kita, mun kita yakin ini adab ini kada ada tulisannya di kitab. Nah mun kada belajar lawan guru kada tahu, karena sambung menyambung dari guru ke guru ke murid gitu caranya. Pening kepala benjar ke kitab. Jadi adabnya jangan guru bahari, mun kita yakin Nabi itu bersifat siddiq, adabnya kedua. Mun dua ini kada dilaksanakan, maka sempurnanya kita bahwa beriman akan Nabi bersifat siddiq kada sempurna. Pertama, mun kita yakin bahwa Nabi itu bujur menyampaikan dari Allah, maka kita disuruh beribadah itu bujur, jangan salah. Itu adabnya. Kita nih beribadah, apa ibadah kita? Mulai dari istinja, baudu, sembahyang, yang wajib-wajib ya, kalau yang sunat-sunat ada juga, jangan sampai salah. Karena ini yang dipadahkan dari Nabi. Nabi sudah bujur menyampaikan, kenapa kita menggawi salah? Nah, kenapa kita menggawi salah? Satu. Yang kedua, waktu beramal jangan sampai niat atau tujuan kita beramal salah. Karena Nabi menyampaikan atau mau menyampaikan ke kita tanpa pamrih. Walaupun dalam keadaan suka maupun duka, Nabi menyampaikan ke kita. Kenapa mau menyampaikan ke kita beuyuh-uyuh, balapah-lapah, ada disiksa sidin, ada disakiti, tetap mau menyampaikan ke kita? Satu, karena Allah menyuruh sidin menyampaikan. Karena Allah menyuruh menyampaikan ke kita, walaupun keadaannya sidin genting, tetap sidin pada ampih menyampaikan risalah itu. Atas dasar apa sidin mau menyampaikan? Atas dasar disuruh Allah. Karena disuruh Allah, berdarah-darah sidin sampaikan ke kita. Maka adabnya kita pun satu tadi, jangan sampai gawian yang disuruh oleh Allah yang disampaikan oleh Nabi ini salah, karena sidin-sidin sudah memang bujur menyampaikan datang dari Tuhan. Nah yang kedua, jangan sampai niat kita ada sama dengan niatnya Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan ke kita karena disuruh Tuhan, maka kita pun menggawi perintah ini karena disuruh Tuhan juga. Jangan balain pada Nabi. Misal membaca surah Yasin, kan ibadah nih toh. Ibadah ada. Ibadah ya kalau makin kita kada tadi bisa mengaji, asal sambil belajar, makin banyak pahalanya kan. Ibadah nih toh, makin banyak pahalanya. Lalu kita membaca surah Yasin ini, ibadah ini harus bujur. Makanya supaya bujur, belajar tajwid. Nah, bujurnya kita membaca surah Yasin, adab sebagai adab bahwa atas keyakinan kita bahwa Nabi bersifat siddiq. Jangan sampai kita salah membaca. Satu. Yang kedua, tujuan kita membaca surah Yasin harus bujur. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan surah Yasin ke kita, pun tujuannya bujur karena menjunjung perintah Tuhan. Biar Nabi ini bahasa Allah jelas, cakanya Allah ada menyuruh
aku menyampaikan surah Yasin ini kabuhan nyawa, ada aku sampaikan Nabi. Wah Tuhan nah menyuruh. Nah kayak itu juga kita. Cakanya Allah ada menyuruh membaca surah Yasin, ada aku baca surah Yasin. Nah itulah yang disebut bujur tujuan beramal ibadah. Jadi kita baca surah Yasin ini mun hendak bujur-bujur beradab lawan Allah, lawan Rasulullah, beradab satu aja tujuannya, semata-mata menjunjung perintah Allah. Kenyataannya kita banyak benar sekarang bisa tujuan baca surah Yasin. Kenapa baca surah Yasin? Apalagi pindah berontak bener banyu di hadapan yang betul-betul kada salah, bagus aja gitulah daripada kat darahnya ya kalau. Cuma yang salah tuh mengarah. Aku baca surah Yasin ya. Kenapa garang? Supaya payu tuh kok. Anak banyu situ baca. Sebelum baca gini mengganang ya Allah ya. Payulah ya, jangan ada payu. Kos jangan ada payu. Ulun sudah baca surah Yasin 3 kali bulik nah ini nih ada beradab lawan Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kita untuk menyuruh membaca surah Yasin karena disuruh Tuhan. Kenapa kita membaca surah Yasin? Bukan karena disuruh Tuhan, karena disuruh hawa nafsu. Nafsu itu hendak lakas payu yang suku tadi, hendak lakas payu. Seandainya nafsu ada keinginan hendak payu, kan bacanya surah Yasin. Nah, hinanya kita membaca surah Yasin, pinanya menghadap kiblat, bakupiyah, betapih, pinanya karena Allah, pinanya. Padahal Allah tahu mafis sudur, apa di hatimu itu Tuhan tahu. Oh sekalinya awak aja berhadap ke Tuhan, hati sekalinya bersalingkuh. Bersalingkuh. Allah itu diduakan. Nah ini kita kada beradabnya. Secara ringkas bahwa kita beramal harus bujur, belajar fikih ya kalau. Jadi Allah Ta'ala tuh mengutus Nabi supaya amal kita bujur. Nabi memadahkan ini pelajarannya fikih. Lalu bila kita beramal beisi niat, jangan kada bujur juga. Nah dua, beramal-amalnya bujur, niat beramalnya pun bujur. Itulah adab pun kita yakin bahwa Nabi bersifat siddiq tadi. Nah, tangalih lo kok ya kalau ya, makin paham makin tangalih sedikit. Tangalih menggawi. Selama ini kita bilainya sembahyang macam banyak benar niatnya. Yang seluruh niat itu kalau kita teliti sebenarnya adalah bisikan hawa nafsu kita sendiri. Hendak sugih, hendak sihat, hendak lancar urusan, hendak berwibawa, hendak dicintai makhluk, hendak macam-macam Nah banyak benar. Nah maka ini sebenarnya ada bujur-bujur ikhlas, ada sempurna keimanan kita bahwa Allah, bahwa Nabi wajib bersifat siddiq ngarannya. Nah maka jadi Nabi kita tuh lahir 12 Rabiul Awal ya kalau 12 Rabiul Awal. Nah, rukun Islam ada berapa? 5. Ya kalau ujar orang sini 5. Ujar orang Jakarta, ujar kita Indonesia 5. Rukun 6. Rukun iman 6. Berdahulu sampai rukun 6 ya kalau. Rukun 6 ya iman. Nah, 6 tambah 5 berapa? Sawalas 11. Nah, rukun ihsan 1. Jadi Islam tuh 5, iman tuh 6, ihsan itu 1. Ihsan itu tasawuf nih. Apa itu ihsan? Anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Apa aja artinya aja? Harus diartikan gini. Itu rukun Islam 1, rukun ihsan itu 1. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan 1. Nah, 11 tambah 1 12. Kenapa Rasulullah dilahirkan tanggal 12? Karena membawa risalah yang 12. Nah, maka 12 macam itu kita pelajari supaya kehidupan kita bujur, akhirat kita selamat. Bila kada mempelajari yang 12 itu, ada belajar, kada mau bujur.
Maka kada mau bujur nih babarataan gawian kada bujur, niat bagawi pun kada bujur, gara-gara kada belajar yang 12 tadi, kada bujur-bujur belajar, kada mau bujur kadanya. Jadi jar guru bahari apalagi di akhir zaman ini nah, menuntut ilmu diutamakan dulu. Napa yang dituntut? Yang fardu ain. Napa itu fardu ain? Tauhid, fikih, tasawuf. Aduh, sayang tarawuf. Tarawuf tuh terlalu tinggi. Manda Quran tuh ketinggian. Allah kita dibaca lagi. Tinggi bener mana? Kita baca lagi. Sama laman jadi Tuhan, sampai ibadah akhirnya. Nah maka itu disuruh kita belajar. Nah belajar ini gunanya supaya kita beribadah jangan salah, bukan meninggalkan ibadah. Dan supaya beribadah itu niatnya bujur, jangan ada salah niatnya tadi. Nah kenapa niatnya? Ada sudah diatur, ada sudah pengaturan pelajarannya. Nah, lalu amanah tadi. Nah, mungkin kita yakin bahwa Nabi, Rasul, terutama Nabi kita Muhammad SAW, kita percaya bahwa sidin ini bersifat amanah, ya kalau. Nah, adabnya pun dua. Tadi kan sidik, adabnya dua. Nah, apa tadi adab sidik tadi ya? Ada hafal sudah biar? Iya, ingat lo minum nah. Sidik tadi dua tadi lo. Adabnya. Bismillah. Kopi. Susu ya. Ini wajib hafal biar. Makanya ulang-ulang supaya hafal. Nah, walaupun yakin biar kayak Imam Syafi'i juga berataan mendengar langsung hafal. Yakin bang ulun. Boleh ke rumah tahan-tahan sudah diingat lagi tuh. Tahan-tahan di jalan aja sudah diingat. Jadi caka ibarat ditakuni orang tuh, nyawa yakinlah, percayalah, Nabi itu bersifat sidik, percaya aja kita. Mun kada percaya, murtad, kafir, ragu-ragu dosa gana, kada percaya, kafir. Berarti percayalah, percaya. Amun percaya, sempurnakah percaya nyawa kadakah? Sempurnakan. Kayak cara menyempurnakannya? Pertama, bagawi atas amalan yang disampaikan oleh Nabi, jangan salah, bujur-bujur. Niat menggawi jangan salah, bujur-bujur. Nah ini menyempurnakan adab atas kepercayaan kita bahwa Nabi bersifat siddiq. Percaya aja Nabi itu bersifat siddiq, percaya aja. Tapi gawian salah aja terus jangan masuk neraka tuh. Walaupun kada kekal karenanya percayanya itu mulanya kada kekal dalam neraka. Percaya ya jadi Nabi bersifat siddiq ya, tapi bila beramal kada ikhlas ya jangan masuk neraka juga tuh. Padahal beramal sudah, tapi kada ikhlas, jangan masuk neraka. Karena amal ini bila kada didasari oleh keikhlasan, amal ini melahirkan penyakit hati. Gara-gara beramal timbul, maka amal baik kan timbul riya. Riya ini penyakit hati. Orang riya ini jangan masuk neraka. Ada sejarahnya masuk surga orang riya. Bahkan sedikit dramatis orang riya ini masuk nerakanya. Arti dramatis tuh dihalau ke surga dulu. Setelah melihat kenikmatan surga, dibukakan lawang pintu surga, melihatmu nyamannya, ya, melihat bidadari, melihat ini, melihat itu. Ibu itu ditutup orang pintu surga, dihalau pulang ke neraka. Ini orang riya. Jadi dramatis sekalinya masuk nerakanya. Paham lebih yang ini? Nah itu tuh orang riya. Kenapa kayak itu ya Tuhan bilang kayak itu ya? Kita di dunia nih riya ini kisahnya di hadapan masyarakat model kayak karena Tuhan, batapih, bersurban, menghadap kiblat, kan model kayak kisahnya karena Allah ya Allah. Padahal di hatinya bukan karena Allah. Makanya Tuhan balas kayak itu kina. Nah, jadi beramal makin banyak amal, tapi riya makin menambahi balaman segerinya dibakar di neraka. Mungkin itu harus beramal aja, bungo, 2 kali bungo, bukan beramalnya dihilangkan, riaknya yang dihilangkan. Nah ya kalau kayak apa cara menghilangkan ria? Pertama, ubah naran jadi ria irawan dulu. Kita ini sedikit ngubah naran ya Allah. Menuntut ilmu, biar guru bahari lah, kasarnya sedikit. Ungul jangan diharagu Josidin.
bungol yang diharagu. Rugi, maharagu bungol itu rugi. Ya kalau, nah belajar sifat 20 sampai menghasilkan ikhlas. Ikhlas itu kan semalam dua sisi, bujur niat, bujur pandangan hati, ikhlas sebenarnya. Sifat 20 pembahasannya ada gitu yang lebih terperincinya. Nah lalu adabnya bahwa Nabi ini sudah kita yakini bersifat amanah, adabnya pun dua. Adabnya dua, supaya kita sempurna masuk surga kada berhisab. Masuk surga kada berhisab. Jangan masuk surga tuh berdahulu masuk neraka dulu. Yakinkah Nabi bersifat amanah? Yakin. Sempurnakan keyakinanmu. Kayak apa caranya? Dua macam. Pertama, wajib kita bersangka baik lawan Nabi. Wajib bersangka baik lawan Nabi. Aku perlu yakin Nabi itu pengajungan saponya. Nabi ini banyak benar ya. Nah ya kalau sama jahat. Paham lah biane. Nabi gini yor baik biasa kalinya aja. Bini aja ini aja. Misalnya, bisa jahat lawan Nabi benernya. Ada orang yang pernah sangat jahat lawan Nabi, pernah. Akhirnya orang ini model kayak bahasanya tuh model kayak dikutuk oleh Nabi, modelnya lah ya Nabi. Nah, menurut tujuh Nabi. Orang tuh memprotes Nabi waktu pembagian harta rampasan perang itu. Mana banyak pian dah gini lah diujar orang tuh kayak sangat jahat Nabi. Kok sahabat nih berperang lawan Nabi. Dipadahkan Nabi ini dari orang yang kena timbul kena bubuhan kaum Khawarij. Dari orang yang kayak ini. Arti Khawarij itu ya generasinya ada di sini yang menganggap orang Islam itu kafir, halal darahnya, bunuh aja sudah, bom. Bun Khawarij itu macam-macam pengsabetannya, cuma asal muasalnya di situ. Padahal orangnya alim-alim dia, hafal-hafal Quran. Nah, generasi Khawarij yang Nabi padahkan itu terjadi di masa Sayyidina Ali. Ada gampang-gampang. Sayyidina Ali itu kan pintunya ilmu, sahabatnya Nabi, minantunya Nabi, pimpinan pemuda surga, padahakannya kafir oleh Ibnu Muljam karena dipadahkannya kafir dengan berdalil sebuah ayat Quran. Ya kada, berdalilkan beralasan agama, dibunuhnya Sayyidina Ali. Bungono kada. Kejadian kayak itu sampai sekarang terjadi. Kita jangan heran, kita ini dikafirkan orang, jangan heran. Sayyidina Ali jadi dikafirkannya. Apalagi kita yang umur nih. Sekala Sayyidina Ali aja dikafirkannya, bahkan dibunuhnya. Apalagi kita. Hati-hati biar ajaran-ajaran kayak itu. Yang mudah mengkafirkan orang Wali Songo Bahari, Islam kan orang kafir. Sidin datang mengkafirkan orang yang sudah Islam. Nungol juga ya kalau. Nah hati-hati, orang pina misalnya pina tuh syirik ya, nah hati-hati tuh bubuhannya tuh bah tuh syirik ya, dia udah kubur tuh mengkultuskan. Nah hati-hati tuh bubuhan radikal tuh kan untuk sambat sudah ya kalau terang-terangannya sudah. Hati-hati benar, jangan sampai kita terpapar virus-virus yang kayak itu, ajaran-ajaran akidah-akidah yang kayak itu. Karena apa? Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ujar Soekarno. Ya kalau ini jasnya nah, tapi hitam bang jas ini. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terjadi sudah zaman Sayyidina Ali. Dan wah ini pun kita melihat. Beralasan berdalilkan agama, dibunuhnya orang yang Islam. Jarnya halal darahnya. Ada gampang-gampang. Nah maka itu disuruh kita jangan sampai bersangka jahat lawan Nabi. Jangan sampai bersangka jahat lawan Nabi. Bisa katulahan. Maka katulahannya dari generasi ke generasi. Ya hum hawajib. Yang kedua, setelah kita bersangka baik lawan Nabi, yang kedua kita mutabaah kepada Nabi. Nah, maka bersangka baik dan mutabaah. Inilah adab pun kita yakin Nabi bersifat amanah. Oh Nabi itu bersifat amanah, yakin benar, yakin kada, yakin, tapi kada mengikut. Apa gunanya? Percaya tapi kada mengikut, ayo. Nah, cuma alhamdulillah Pak enggak percaya aja, kada kekal dalam neraka. Tapi bila kada mengikut, transit dulu kita di neraka. Jadi orang selamat tuh mengikut Nabi. Bila sempurna mengikutnya, masuk surga kada berhisab.
ada berhisab masuk surga amun sempurna mengikut. Maka mengikut lawan Rasulullah ini secara garis ganal dulu, perinciannya ada pelajarannya. Nah, mengikut atas Rasulullah ini ada zahir, ada batin. Zahir berdahulu. Nah, mengikut Rasulullah secara zahir terbagi dua pula. Pertama, perilaku Nabi kita umpati, gawian Nabi kita umpati. Yang kedua, perhatian Nabi kita umpati. Nabi berwudu, kita berwudu. Nabi sembahyang, kita sembahyang. Nabi penyabaran, kita penyabaran. Nabi ridha, kita ridha. Nah, dua macam ini disebut mutaba'ah zahir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua macam ini harus wajib didahului dengan ilmu. Mun kada berilmu, kada tahu cara mengikut. Kamana kita belajar? Al ulama warasatul anbiya. Ada jakah langsung ke Nabi aja belajar aja. Datang aja situ. Ya kalau cagar bunga salawasan tuh. Mun langsung hendak ke Nabi aja belajar. Ada bertemuan cagarnya. Nabi sudah memadahkan al ulama warasatul anbiya. Nah, sedangkan mutaba'ah batin ini ada perinciannya lebih datar, lebih rinci lagi. Kayaknya jadi bahas contoh ya kalau kayaknya paparak mati ya kalau. Cuma sebutin aja kita lah, jangan sampai tertipu. Belajar sifat 20 belum lagi. Paham la ilaha illallah belum lagi. Belajar fikih kada bujur juga bau dosa salah segala macam salah. Langsung belajar tinggi mutaba'ah batin, yaitu memaham Nur Muhammad. Nah, memaham Nur Muhammad kada salah. Cuma nya kada melewati tahapan-tahapan dasar, itu yang salah. Salah. Akhirnya kena inya. Yang ujar orang guru hari itu tamandak di maqam. Nah, inya merasa hebat, merasa berisi kelebihan setelahnya paham Nur Muhammad, itu salah. Setelah paham belajar Nur Muhammad, lalu inya merasa taharap pada yang lain, merasa ta'agak pada yang lain, itu salah. Nah, di mana salahnya? Agak itu nggak salah. Buktinya inya agak ini bepadah bocap di muntungnya seorang bepadah. Nah, nyawa tuh kulit aja masih hijau. Nah, ya tuh. Iya tuh. Jadi kita belajar ilmu ini cirinya bermanfaat, menjadikan kita tawadu, maka ilmu itu bagus tuh. Tuh jadi Imam Ghazali tuh, imam yang Sunali ada tahu ya. Jadi Imam Ghazali nah itu kalau ilmu ini cagar kita bila kita pelajari membuat kita bertambah sombong, bertambah cakah, bertambah rasa alimnya, ada bermanfaat bagi kita, berarti bukan ilmunya yang salah, mungkin dosisnya kebanyakan dan kita belum sampai di situ. Nah, ilmunya bujur aja. Kitanya umur 5 tahun gilungi parang landap. Nah, pada tabus tarusnya. Nah, itu. Wallahu a'lam. Insyaallah.